أفد الأرش النبي بن بركات وصحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والأرشنا المان كتب أبي علي بن أسعد وصحب المشهد والأرشنا المان كتب أبو بكر بن عبد الله العطاس والأرشنا المان كتب أبي أحمد بن حسن العطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بدين حبائهم أجر الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الوالدين وشيخنا المعلمين بكر عبد الشيخ عبد القادر ولو سيدنا الإمام قطب حبيب بكر بن محمد بن مرسقة ولو سيدنا الإمام عبد القطب حبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه ونجلي سيدنا شيخنا سمعنا الأستاذ الإمام الحافظ مسلم قطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والباب فاطمة بن بكر بن سالم بن يحيى والباب سلمى بن عيسى بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بن أحبائهم لأن الله الكريم لدرجاتهم في الجنة منفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعنا بدينهم والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة معمول وصلاة الشهادة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا عن كل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين معنا في العافية وعلى أن يأتينا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منهج بها باقي سيدي وجعلنا على كل نية صالح ثم لا روح خصوصا لا روح sebutin nama keluarga kita, nama orang tua kita yang telah wafat semua roh. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi ni'matin mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyi wal mursalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa malana kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa yuwaffiqna bika wa malika wa yadi wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dhibaqin min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa aqimna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutabadil wa dhahirun batna bi afiyah wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqidah. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah بكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره
وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أغني بها أمري. لا أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أحيا بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج. يا رسول الله يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالتكري. يا رسول الله شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في
في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Fa inna hasanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, khusus guru kita, orang tua kita yang ada ridwanullah alaihi. Mata'anallah lituli ayatihi wa nafa'ana bi'ilmihi wa barakallahu alaihi wa ala ahlihi wa awladihi wa man ahibah. Fadilatul Sayyid Al-Ustaz Abu Syafiq bin Abdullah Alaihus, beliau selaku khalifah dari ayahanda memimpin majelis kita pada malam hari ini. Semoga diberi senantiasa diberi anugerah sehat afiat lahir batin, panjang usia, diberkahkan lahir batinnya, diberi keberkahan dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Dan para guru, para muallim, para pendidik dan para amir masjid Abi Musa Al-Asy'ari Kecendana, semoga semuanya sama-sama mendapat limpahan karunia rahmat keberkahan, melimpah kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mu'alif Imamullah Al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata lanjutan dari pembicaraan beliau tentang tanda-tanda seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi wa yata'akkadu ala ahli ilmi ayyuballighu fi nasrih wa ida'atih wa badlih wa ta'limih li jami'il muslimin. Ani al-ilmal am min al-ilman nafi' ilmuhu li kulli ahadin min ahli Islam. Dan seyogianya
mesti dan hendaklah ahli ilmu ini memaksimalkan diri di dalam menyebarkan ilmu. Ini dalam menyebarkan ilmunya harus maksimal, jangan asal-asalan. Maksimal di sini tentunya sesuai kemampuan. Wa idaatih, dan menebar ilmunya. Makna idaah itu hambur. Artinya jangan sayang-sayang, yang banyak, yang melimpah. Wa badlih, dan mengerahkan ilmunya. Jadi ahli ilmu ini harus maksimal dalam menyebarkan ilmu, menebar ilmu, mengerahkan ilmu. Wa ta'limih, dan mengajarkan ilmunya. Li jami'il muslimin saja, di kampungnya saja, di kotanya saja, di negerinya saja, tidak. Pokoknya dimanapun ada kaum muslimin, ketika memang ada kemampuan dalam segala halnya. Contoh Al-Imam Habiban Al-Umar bin Hafid, beliau kesini ke Indonesia untuk dakwah. Atau juga tidak sedikit dari orang Indonesia yang keluar untuk dakwah, menyebarkan ilmu. Nah ini ada penekanan di dalam syariat, ya ta'akadu, bukan hanya penting tapi muakkad, artinya ditekankan. Ane al ilmal am an-nafi, ilmu yang mana yang harus disebar, dikerahkan, ditumpahkan, diajarkan. Ilmu yang kemanfaatannya umum, ilmu yang sifatnya kemanfaatannya umum. Likuli ahadin, bagi setiap pribadi, setiap individual, min ahli Islam, di kalangan Islam, kaum muslimin. Seperti ilmu tauhid, ilmu tata cara beribadah, ilmu tata cara bermuamalah, itu kan mencakup umum. Ilmu tentang bersuci, ilmu tentang tata cara sholat, dan lain-lain yang sifatnya kemanfaatannya umum. Maka seyogianya bersyukurlah ketika seorang alim ada yang memfasilitasi, mengundang untuk untuk bermajelis, untuk menyampaikan ilmu, sama dengan mempermudah langkah dakwahnya. Ustadz itu dakwah bukan profesi, tapi tuntutan. Ya. Kadang suka merasa bergelitik telinga mendengar, kalau bulan mulu, bulan raja panen, Ustadz katanya. Panen emang apa? Dakwah itu nyebarkan bukan profesi. Kalau disebutnya panen kesannya profesi. Enggak, bukan, tapi tuntutan. Tanggung jawab, tuntutan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita ini menjadi kepanjangan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut al-ulama warasatul anbiya. Kita tidak mengalami berjuang bersama Rasul,
mengalami masa-masa sedih, masa-masa susah, masa-masa payah dengan Rasul. Tidak sempat mengeluarkan keringat berjuang untuk Rasul, tidak sempat menumpahkan darah untuk Rasul, mengorbankan harta untuk Rasul. Setidaknya mengorbankan waktu dan pikiran untuk kelangsungan dakwah Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan ilmu, kerahkan, adil dan terbatas dengan apa saja, sesuai kemampuan, sesuai kapasitasnya. Yang imkannya, mampunya bermajlis, bermajlis. Yang punya keahlian lebih dari segi IT, ya jalankan. Yang ininya tujuannya menyebarkan ilmu. Sekarang teknologi semakin berkembang, manfaatkan teknologi itu untuk dakwah, untuk ilmu. Dan tidak terbatas jangkauannya siapa saja pada kaum muslimin, dan ilmu yang bermanfaatnya bersifat umum. Karena ilmu itu tetap ada yang fardu ain dipelajarinya, ada yang fardu kifayah. Itu sudah lewat ya penjelasannya. Lebih jelasnya, lebih rincinya di kitab Muraqiul Ubudiyah ada. Dalam permulaannya itu ada pembagian ilmu-ilmu yang bermanfaat itu apa saja, ada lebih rinci. Pengen lebih jelas lagi di Ihya Ulumuddin. Kalau dibuka sekarang waktunya lumayan. Intinya yang sifatnya kemanfaatan umum dan dahulukan yang fardu ain. Wayam bagi lil alim, dan penting bagi seorang alim, terlepas gelarnya apa dia alim, ayyakuna hadisu mal amah fi hali mukhalatati wa mujalasati lahum fi bayanil wajibat wal muharramat. Jadi seorang alim penting ketika dia bergaul, berinteraksi dengan kalangan umum, dengan masyarakat luas, pembicaraannya itu jangan lepas dari menjelaskan tentang kewajiban, tentang yang wajib itu apa saja, yang menjadi tanggung jawab pokok kaum muslimin itu, pribadi muslim itu apa saja yang wajib, yang haramnya apa saja, yang diharapkan kepada kita umat Islam itu apa saja. Jangan lepas dari sana. Jadi dalam pembicaraannya itu wa nawafil ta'at, setelah selesai menjelaskan tentang kewajiban dan hal-hal yang diharapkan, lalu baru meningkat kepada yang sunnah-sunnah, taat-taat yang sunnah, taat-taat sifatnya lanjutan. Jadi jangan ujug-ujug, jangan tiba-tiba yang sunnah, lihat dulu audiensnya, pengetahuannya itu sejauh mana, kelihatan, disesuaikan. Khatibu biqadri uqulihi. Jadi sesuaikan pembicaraannya dengan tingkat kemampuan audiens, hadirin, jamaah. Wa dzikr sawab wal iqab wal ihsan wal isaah. Dan juga tidak lepas menceritakan pahala, hukuman, pahala melakukan kebaikan, menjalankan kebaikan itu apa, disampaikan. Wal iqab termasuk hukuman melakukan keburukan itu apa, hukumannya dari Allah itu apa, disampaikan juga. Akibat melakukan suatu keburukan itu apa, disampaikan juga.
Jadi Islam ini bukan menyampaikan hiburan yang baik-baik, yang bagus-bagus tentang pahala, enggak, juga ada harus disampaikan. Akibat melakukan kejahatan itu apa? Akibat melakukan kezaliman itu apa? Disampaikan juga. Sampai Rasulullah ketika menyampaikan suatu peringatan, mata beliau yang mulia itu sampai memerah. Jadi Islam bukan hanya ngajarin senyum-senyum, enggak juga. Ada saatnya. Ada saatnya tasdid, tahdid harus disampaikan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan Allah, yang tidak disukai Allah. Itu juga harus disampaikan akibatnya itu seperti apa, dijelaskan oleh siapa tadi? Oleh ahli ilmu, oleh orang yang sudah tahu. Jadi supaya masyarakat tahu, supaya kalangan awam tahu. Wa yakunu kalamuh ma'hum bi ibaratin karimah wadiha. Nah ini. Dan pembicaraannya si alim ketika berbicara, berinteraksi, menyampaikan apa namanya, kalau ceramah ya ceramah mungkin ya, kalau pidato ya pidato, kalau khutbah pembicaraannya bersama masyarakat awam itu bi ibaratin karibah wadihah, menggunakan ungkapan bahasa yang tidak panjang, yang simpel tapi jelas. Bahasanya yang mudah dicerna, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang mana bisa jadi di antara audiens macam-macam. Enggak semuanya biasa duduk lama, enggak semuanya biasa mendengarkan cerita pembicaraan, enggak. Yang bisa jadi yang kesehari-hariannya berdagang, enggak biasa dengan cerita, mudah jenuh mendengarkan ucapan yang banyak, yang lama, redaksi yang rumit. Nah ini seorang ustaz dituntut kepekaannya, harus bisa merangkai kata-kata, menyimpulkan masalahnya supaya mudah dicerna oleh masyarakat secara umum. Yang macam-macam ada. Nah itu. Jadi nasihat Imam Al-Haddad kepada kaum alim, jadi redaksi atau bahasa atau ibarat, ungkapan bahasanya, kata-katanya, ucapannya itu harus ucapan atau bahasa yang simpel lah, ya, yang gampang, yang mudah dicerna, wadihah, yang jelas, yang bisa dimengerti. Ya'rifunaha wa yafhamunaha, yang bisa mereka kenali dan mereka pahami. Ketika disampaikan mereka bisa mengerti dan juga mereka bisa paham. Wa yajidu bayanan lil umur allati ya'lamu annahu mulabisun. Dan kemudian ditingkatkan penjelasannya ketika ada sesuatu yang mereka kurang jelas pahamnya, mereka kurang mengerti atau samar atau keliru pemahaman, keliru pengertian. Misalkan keliru dalam memahami tahiyat misalnya, ditingkatkan penjelasannya. Wala yaskutu hatta yus'ala an syai'in minal ilmi. Jangan nunggu bola kalau bahasa kita. Jangan nunggu bola. Jangan diam nunggu ditanya. Artinya jangan nunggu bola.
Jadi sampaikan wa huwa ya'lamu annahu muhtajun. Jangan nunggu ditanya padahal tahu mereka itu butuh. Artinya ketika kelihatan si fulan ini atau masyarakat ini kurang tahu penjelasan tentang suatu hukum, nah jangan nunggu ditanya, disampaikan. Ketika kita tahu mereka butuh penjelasan itu, kelihatan kan dari cara pengamalannya. Fa inna ilmuh bidalik su'alun minhum bilisanil hal. Karena pengetahuan dari masalah sesuatu tersebut dari masyarakat awam itu adalah pertanyaan yang bersifat hal, tindakan. Artinya ketika mereka melakukan suatu kesalahan secara teori, misalkan dalam teori fikih tidak sesuai, disampaikan. Nah, kesalahan mereka dalam menjalankan sesuatu itu pada dasarnya adalah pertanyaan. Cuman bukan pertanyaan berupa ucapan, tapi hal, tindakan. Nah, di sini Ustadz ahli ilmu itu tertuntut harus peka kepada lingkungannya, masyarakat. Itu nasihat Imam Al-Haddad seperti itu. Nasihat untuk kita semua. Makanya beliau gelarnya Qutbul Irsyad. Wal amah qad ghalaba alaihi mutasahhul. Kenapa jangan nunggu ditanya oleh masyarakat umum? Karena masyarakat umum rata-ratanya qad ghalaba alaihi mutasahhul bi amridin. Cenderungnya mempermudah, menggampangkan urusan agama. Cuman komentarnya wah nyaring. Terhadap urusan agama terkesan menganggap gampang, kurang mementingkan. Makanya jangan nunggu ditanya. Ilman wa amalan, baik ilmu juga pengamalan. Apalagi yang sekarang yang serba multi. Kita jangan kalah langkah, kalah strategi dengan yang lain gitu. Dalam berdakwah manfaatkan ketika ada kesempatan. Karena memang tanggung jawab. Fala yang bagi lil ulama ayusaiduhum ala dalik. Tidak pantas seorang ulama membantu masyarakat awam terhadap kesalahannya disukut dengan cara diam. Tuh. Kalau ada ulama yang ngomong jangan disebut bawel. Memang tanggung jawabnya seperti itu. Mau dengar, terima, nggak mau diem. Itu hormati. Antaklimihim, dari mengajarkan masyarakat awam wa irsyadihim, dan memberi petunjuk kepada masyarakat awam. Jadi jangan diam, tidak mau mengajarkan, tidak mau memberi tuntunan. Kata siapa? Imam Al-Haddad. Kalau tidak, kalau diam, faya umul halal, nanti kerusakannya merajalela kemana-mana, yang akhirnya kita sendiri kena imbas, si alimun kena imbas.
Wa ya'dumul bala, dan bala itu besar balanya. Apabila ulamanya diam, tidak mau menyampaikan didikannya, ajarannya, tuntunannya kepada masyarakat umum, masyarakat luas atau kaum awam. Wa qalaman tahtabiru amian, wa qalaman, dan jarang atau sedikit yang kamu uji amian, orang awam, wa aksarunas amma, dan kebanyakan manusia secara umum. Jika kamu uji, kamu tanya, illa wajaddah jahilan bil wajibat wal muharramat, melainkan kamu dapati dia tidak tahu apa itu yang wajib, apa itu yang diharamkan. Kalau ada yang ditanya, jarang yang bisa tahu. Ketika ditanya apa itu yang wajib dalam Islam apa saja, yang diharamkan dalam Islam apa saja, sedikit sekali. Contoh dalam lingkungan dekat, dalam ruang lingkup sehari-harinya setiap pribadi, antara ibu dan bapak, kewajiban kepada bapak, kewajiban kepada ibu, kewajiban kepada keduanya secara plus sama-sama. Apakah sama apa beda? Contoh seperti itu. Kewajiban kepada kakak adik, adik kepada kakak, kakak kepada adik. Apakah sama ketika ada orang tua dan ketika sudah tidak ada orang tua? Apakah seorang kakak tetap seorang kakak ketika bapak sudah tiada? Tuh. Enggak selamanya seorang kakak menjadi kakak, kadang kakak itu jadi orang tua. Kedudukannya ketika bapak sudah tidak ada. Kakak yang mana? Kakak laki-laki tertua. Ketika bapak tiada, kakak laki-laki tertua menempati kedudukan bapak. Maka apapun yang tidak boleh dilakukan kepada bapak, tidak boleh dilakukan kepada kakak tertua. Apa yang wajib harus dilakukan kepada bapak, wajib dilakukan kepada kakak tertua ketika sang bapak sudah tidak ada. Ini contoh kecil saja yang bisa jadi ini sehari-hari di lingkungan kita. Ketika terjadi dua panggilan antara ibu dan bapak, ibu manggil, bapak manggil, mana yang harus didahulukan? Hal-hal seperti ini perlu disampaikan juga. Nah ini lebih penting untuk kita ketimbang kita ngurusin dunia luar sana. Biarin masing-masing bagiannya. Kita jangan terpancing dengan isu-isu di luar sana. Lebih baik pikirkan kemaslahatan kita. Masing-masing sudah ada yang bertanggung jawab. Yang bukan ranah kita, kita jangan ikut campur. Masih banyak yang harus kita dahulukan, masih ada. Selain itu bukan berarti kita enggak. Kan harus ada prioritas segala sesuatu. Ada skala
prioritas. Wa bi umuril ladina allati la yajuju wa la yasugul jahlu bi syai'in minha, dan juga terhadap wa bi umuridin, dan urusan-urusan agama yang tidak boleh, tidak ada ini tidak ada dispensasi bodohnya. Ada urusan-urusan agama yang tidak diperbolehkan, kita tidak tahu. Tidak tahu, nggak bisa. Ada poin-poin agama, poin-poin pokok. Di antaranya apa? Kesatuan umat Islam. Kesatuan umat Islam termasuk usul persaudaraan dalam Islam, termasuk usul dalam Islam yang wajib semua orang yang berdosa ketika tidak tahu. Setiap pribadi. Wa ilam yujad jahilan bilkul wajada jahilan bil badi. Dan mereka andai pun didapati tidak bodoh secara menyeluruh. Secara menyeluruh bodoh enggak, ada beberapa hal yang tahu. Tapi tetap sebagiannya lagi tidak tahu. Kata Imam Al-Haddad. Wa in alima syai'an min dalik, dan jika mereka tahu sesuatu dari urusan-urusan agama ada yang diketahui oleh mereka, wajadda ilmu bih ilman masmu'an min alsinatin nas. Dan kalaupun kamu temui dia tahu, ada yang tahu tentang urusan agama, tapi taunya mereka cuman hasil dengar, katanya. Jadi ilmu taunya mereka, ilmu pengetahuan mereka, ilman masmu'an min alsinatin nas, cuman hasil dengar dari katanya yang enggak jelas, referensinya enggak jelas, sumbernya enggak jelas, cuman ke bawah angin ikut-ikutan. Nah ini maka pentingnya kehadiran, kegigihan seorang ahli ilmu dalam membina umat, mendidik umat, menyampaikan ilmu kepada umat. Lau arada an tuqallibau lau jahlan, andai kamu mau membalikan mereka kepada kebodohan, ketidaktahuan, fa'al tadalik bi aisari mu'natin, maka kamu bisa lakukan itu dengan biaya yang paling murah, artinya tanpa susah gitu, tanpa harus susah payah. Karena dasarnya mereka memang tidak tahu. Contoh akan pernikahan dalam Islam harus seperti apa. Mereka tahunya akan pernikahan itu hanya dari katanya. Melihat secara tidak langsung, bukan berdasarkan penglihatan dengan adanya panduan. Diikuti, ya. Dicontoh, padahal cuma ngelihat doang, dianu begini lah, jalanin. Tidak disesuaikan dengan tuntunan. Bagaimana tuntunannya di dalam sunnah Nabi? Bagaimana tuntunannya sesuai para ulama salaf, orang-orang soleh seperti apa? Bagaimana? Enggak. Itulah ini Imam Al-Haddad sampaikan demikian. Jadi walaupun sepertinya tahu, pada dasarnya mereka itu belum tahu. Karena ketika ditanyakan kejelasannya tentu tidak akan mampu menyampaikan
istidlalnya, argumennya, hujahnya. Dan hukum dalam ajaran kita ini, dalam agama ini, bukan kira-kira, bukan nafsu, bukan asal rata orang lain aja, enggak. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa umur mutasabbihat bainahuma. Walillah hududun. Inna lillah hududan. Halal jelas, haram jelas. Artinya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Baginda Nabi juga jelaskan. Lalu yang antara halal dan haram itu yang disebut subhat. Dan Allah juga memiliki hudud. Artinya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh kita. Li adamil asli wasihati bima ya'lamu, karena memang mereka dasarnya tidak tahu dan pengetahuannya tidak sahih. Ilmu pengetahuannya memang tidak sahih. Apa yang mereka ketahui itu tidak sahih, tidak jelas. Ibarat referensinya, kalau ditanya referensinya dari kitab apa, tentu tidak akan bisa menyampaikan. Wayang bagi lil alim, dan penting bagi seorang alim idza ja'ahu may yatlubul ilma ayan durafi, apabila ada seseorang yang datang kepada dia untuk menuntut ilmu, ayan durafi, hendaklah dia melihat orang itu. Jadi si alim ini ketika ada seseorang datang untuk belajar kepada dia, katakanlah alim ini kita nama si Jayed, mohon maaf ada yang nama sama Jayed. Jayed ahli ilmu, Jayed ustaz. Datanglah Bakar mau belajar sama dia. Nah, maka kata Imam Al-Haddad, yang bagi lil alim idza ja'ahu min yatlubu ilma. Mesti bagi seorang alim, katakan si alim ini tadi namanya Jayed. Apabila ada yang datang kepada dia untuk belajar ilmu, kita nama yang belajar datang untuk belajar ilmu kepada Jayed ini Ahmad. Ayan durafi, maka Jayed harus melihat Ahmad. Dilihat, dianalisa. Siapa nih Ahmad? Fa in kana farigon wa muta'ahilan li fahmil ilmi, apabila Ahmad ini adalah orang yang punya waktu luang, yang lemah, tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban lain, tidak terikat dengan tanggung jawab lain, semisal bukan karyawan, bukan pekerja yang waktunya terbatas, terikat, bukan. Ahmad ini orang yang lengah, tidak ada kesibukan, waktunya leluasa, dan dia juga memiliki kemampuan untuk memahami ilmu. Kalau disampaikan ilmu, dia memiliki kemampuan daya paham yang kuat. Nah, Jayed harus lihat itu, ngelihat si muridnya ini, siswanya ini, atau orang yang datang untuk belajar kepada dia. Nah, kalau demikian, fal ya'murhu bi qiraatil kutub. Perintahkan Jayed ini supaya membaca kitab. Jadi Jayed caranya perintahkan Ahmad itu supaya membaca kitab. Kalau memang memiliki kemampuan bisa baca kitab. Kalau di luar sana memang yang biasa bahasa Arab gitu. Kalau di kita berarti memang sudah bisa baca kitab. Suruh baca kitab.
Contoh memang sudah ada dasar, ya. Misalkan Zaid ini, Ahmad ini. Wa in kana amian, sedangkan jika Ahmad yang datang kepada Zaid ini adalah orang awam, ami, yaksidu ayat alama, yang ingin belajarnya malah budalahu minal ilmi, belajar ilmu yang penting untuk dia. Masyarakat biasa, masyarakat awam ingin belajar sama Zaid, maka cara Zaid memperlakukan orang yang datang yang awam kepada dia untuk belajar yang ilmu yang penting, fal yulakin hu dalik talqina, maka Zaid harus membacakan kepada dia bacaan-bacaan ilmu, dan Zaid mendengarkan, Ahmad mendengarkan. Mohon maaf, contoh talqin seperti sekarang. Jamaah saya yang baca kitab, jamaah mendengarkan. Bagi yang mampu buka kitab, gitu. Wal yu'alimhu wa yufhimu, kemudian ajarkan dan sampaikan pemahamannya. Oh, ini begini. Disampaikan. Wa yahtasiru lahul amra, dan Zaid harus ihtisar. Ihtisar itu apa? Tidak semua yang ada di kitab, tidak semua yang tertulis di kitab itu harus dijelaskan semua. Enggak. Dilihat, disesuaikan dengan kemampuan yang belajar. Bahkan para ulama salaf saleh dulu ada beberapa bab yang dilewat, walaupun kitabnya dibuka, tapi ada yang dilewat. Itu apa? Metode cara didik kepada masyarakat. Artinya enggak semua yang ada di kitab harus disampaikan kepada umat, enggak. Bahkan penyampaiannya pun harus diikhtisar, diringkas. Harus diringkas. Wala yutawilu alaihi bi qiraatil kutub, dan jangan dibaca dipanjang-panjang baca kitabnya. Jangan lama-lama yang panjang-panjang. Ya. Alati asahu la yafhamuhuma, yang bisa jadi yang tidak bisa dipahami oleh orang yang datang tersebut, orang yang belajar tersebut. Wala yaqrubu laha, dan mereka tidak ada keluangan waktu untuk memahaminya. Wala yahtaju li aksari ma fiha, dan kalau diperbanyak pun mereka tidak butuh karena tidak sanggup menjangkaunya. Fa inna hajatal amma minal ilmi laisat syai'an katsiran, karena kebutuhan masyarakat umum kepada ilmu laisat syai'an katsiran, kebutuhannya tidak banyak. Maka ketika bicara kepada masyarakat umum tidak perlu panjang-panjang, simpel, padat. Mereka mudah mengerti, mereka bisa mengerti itu. Semakin lama mereka semakin payah, semakin lelah. Apalagi yang siangnya kerja berat. Udah gitu malam hari datang ngantuk. Kiainya baru naik, baru berdiri jam 11 malam. Udah setengah sadar yang dengar. Di mana belajar ilmunya? Di mana ngajinya?
Ya ini Imam Al-Haddad yang nasihatin kita. Kadang-kadang panitianya egois, panggil mubalig sampai 3 mubalig suruh diri. Masyarakatnya udah setengah teler. Sayang itu biaya. Nah, ini perenungan untuk kita. Ini mau mencerdaskan umat, apa tujuannya? Kan gitu. Wayang bagi, wallahu a'lam. Ini kalau ditambah juga ntar nggak bisa paham. Kebanyakan juga, salah juga ntar saya. Ya makanya saya nggak pernah lama. Ya. Kalau nyampe kira-kira paling setengah jam itu cukup. Paling lama. Ini lama. Paling lama ini paling bertahan 2 jam itu kita. Itu udah wah. Dan itu jarang. Lagi otak fresh, seger, ketika itulah otak kita mudah mencerna, mudah paham. Ya walaupun demikian, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberi kemampuan untuk memahami apapun ajaran-ajaran Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga dibukakan oleh Allah pemahaman hati kita, diterangkan hati kita, diberi anugerah nur pancaran khusus dari Allah, sehingga kita mendapat kemampuan untuk memahaminya, mengerti dan kemudian mengamalkannya. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di masa lalu akibat kebodohan dan akibat ketidaktahuan kita. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jasmani dan rohani beliau, menyehatkan rezeki beliau, menyehatkan beliau selalu dan menjaga beliau dimanapun beliau berada. Dan khususnya kepada Sayyidul Walid Habibullah bin Walid, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan-urusan beliau sehingga dapat berkumpul kembali bersama kita. Dan kepada jemaah insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada antum semua yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita. Wa
الشيطان